Halo Sobat Eleven, kembali lagi di episode baru. Kalau yang sebelumnya di sini kita mendatangkan duta baca. Nah, kalau yang sekarang kita mendatangkan duta bakti Masagi. Ini boleh kenalan dulu sama Nasanda. Halo semuanya, kenalin nama aku Nasanda Raisya Sudaya, biasa dipanggil Nas. Aku perwakilan duta bakti Masagi SMA Negeri 11 Garut. Nah, di sini udah ada Nasanda nih. Pasti pada penasaran ya, kalau sebelumnya duta baca, sekarang duta bakti Masagi itu mungkin kalau duta baca itu sudah tidak asing ya. Tapi kalau duta bakti Masagi, mungkin ada beberapa orang yang apa sih duta bakti Masagi itu? Boleh dideskripsikan lebih rinci lagi, apa sih duta bakti Masagi itu? Jadi duta bakti Masagi ini adalah duta atau perwakilan dari sekolah masing-masing buat di Jabar Masagi. Nah kan di Jawa Barat tuh ada program Jabar Masagi. Nah ini tuh program yang dari Kang Emil, dari Paridon Kamil. Oh iya. Ya jadi Jabar Masagi ini sebenarnya biar sekolah tuh jadi sekolah yang Masagi. Nah jadi sebelum adanya duta Masagi, jadi suatu sekolah juga harus jadi sekolah Masagi dulu, Bu. Oh jadi ruang lingkupnya sekolah dulu ya? Iya, sekolah dulu. Jadi ruang lingkupnya tuh sekolah, guru, siswa gitu. Jadi sekolahnya tuh harus berbasis sekolah Masagi dulu, sesuai kurikulum yang diberikan sama Pak Ridwan Kamil gitu. Nah, jadi sekolah Masagi ini tuh biar sekolah tuh biar gimana ya? Jadi sekolah tuh biar berbasis ke nilai-nilai kearifan lokal gitu. Jadi memang duta ini tuh berkaitan erat dengan kearifan lokal dan budaya-budaya yang lokal ada di budaya. Nah, kan duta Masagi ini khususnya di Jawa Barat. Jadi budayanya pasti di sekitar Jawa Barat aja gitu. Kalau boleh tahu nih, kenapa Nas bisa ikut untuk duta Masagi ini? Jadi kemarin di SMA Negeri 11 Garut ya Bu ya, kan ada event nih, event Sagar Niti. Artinya tuh 11 Garut Niti Bakti. Nah, artinya Niti Bakti ini adalah 11 Garut ini berbakti gitu, berbakti kepada negara, berbakti kepada bangsa gitu. Jadi pas ada event Sagar Niti, kan tadinya event ini tuh buat perlombaan aja, perlombaan nari dari SMP. Oh awalnya. Iya awalnya. Tapi karena ada usulan, jadi diusulkan program duta Masagi juga, karena kan udah ada ya duta bakti Masagi provinsi. Nah duta Masagi sekolah juga dianjurkan itu teh. Nah, Nas, gimana sih tahapannya tuh ketika kamu ikut duta bakti Masagi ini? Boleh diceritain nggak? Iya boleh. Jadi awalnya tuh kan ada pemilihan dulu per kelas, perwakilan per kelas. Jadi masing-masing per kelas tuh diambil kan 12 kelas ya semuanya. Jadi per 12 kelas tuh ada perwakilan 2 orang, satu cewek, satu lagi cowok per kelas itu ya per kelas. Jadi kalau disebutin mah di bahasa Sundanya mah akang teteh gitu itu teh. Oh, akang teteh, ya, tapi perwakilannya tiap kelas dulu. Iya, perwakilannya tiap kelas dulu. Nah, terus nanti diseleksi. Pakai seleksi yang pertama itu ada esai, nulis esai. Kamu nulis esai berarti waktu itu? Iya. Kalau boleh tahu apa? Tulisan. Oh, tulisan. Iya, bukan. Ngambil tema apa tuh ya? Ngambil temanya tuh tentang kebudayaan lokal di Kota Garut. Jadi disebutin semua budaya-budaya di Garut kayak ngawuwuh. Itu tuh iya, tradisi minum teh gitu buat kalau di bahasa disuguhkan katamu gitu Bu. Oh kayaknya ini benar-benar menarik sekali ya. Ibu aja baru tahu ada kata ngawuwuh ya. Kayak ini Sobat Eleven juga harus banyak belajar tentang budaya Sunda ya. Dari acara seperti ini gitu. Terus apa lagi Nas? Ada lagi terus disebutin ngawuwuh teh gimana gitu. Terus juga minum teh nyanet dijelasin gimana. Terus juga kayak pariwisata di Kota Garut, kayak ada Gunung Papandayan, terus juga ada Candi Cangkuang, Situ Bagen, itu diceritain semuanya sama asal mulanya, sejarah-sejarahnya gitu. Oh di esai yang? Iya di esai itu teh. Terus udah itu ngapain lagi? Udah itu, nah dari esai itu teh dibawa 6 perwakilan, 6 pasang gitu Bu, 6 pasang. Dari 12 pasang? Dari 12 pasang, ya, jadi 24. Iya, oh berarti dibawa 12 orang. Iya, 12 orang. Terus udah gitu apa cewek. Terus abis gitu, tetap harus pasang ya? Iya, sepasang, biar ada akang tetehnya gitu, biar bersandi gitu. Iya, oke. Terus juga kebetulan waktu itu tuh, di Nasanda jadi perwakilan aja gitu, soalnya waktu itu sebelumnya ikutan juga Mojang Jajaka. Oh iya, kamu sempat pernah ikut bareng itu Adia ya? Iya, tapi enggak masuk. Terus sama wali kelas disuruh gitu. Nah terus abis gitu barulah seleksi selanjutnya itu dari
kayak ini catwalk. Oh, diajari ya, diajarin catwalk. Kan di sini juga di sebelah kiri juga ada akang tetehnya, ya. Ujang Jajaka. Yang waktu itu siapa ya? Sophia Kang Teguh. Teguh sama Teguh. Sophia ya? Ya. Oh iya benar ya. Ya. Diajarin lah sama mereka karena mereka bagus lah gitu ya. Jadi diajarin cara-caranya catwalk, terus juga cara jalannya gimana. Soalnya kan pas pemilihan duta Masagi itu pakai ini ya Bu, pakai kain yang dibelit itu, kain batik. Apa ya? Iya. Aduh ya. Tapi kain batiknya tuh dibelitnya sampai yang emang kebaya yang kayak itu ya bukan yang di tali atau apa? Yang masih tradisional. Susah banget ya. Jadi dia susah. Jadi diajarin gitu cara jalannya pakai baju itu gitu. Oh, udah itu ngapain lagi? Udah gitu pas acara puncaknya tuh pas hari H-nya, pas event duta Masaginya. Pas acara Sagarniti terus ditampilkan lah tarian-tarian dari SMP yang lomba-lomba. Oh, yang waktu itu lombanya yang menang itu? Ya. Atau yang ini seleksi dulu sama. Oh, yang seleksi perlombaan juga ya. Nah, barulah duta Masagi juga sama diseleksi lagi. Diseleksinya tuh dari bakat. Kamu nampilin apa bakat? Nah, aku nampilinnya kebetulan nampilin dongeng karena di SMP suka ngedongeng gitu. Dongengnya tuh pakai bahasa Sunda? Iya, dongeng Sunda. Waktu itu ngambil apa? Dongeng apa? Judulnya tuh Si Kabayan Ngalauk gitu. Ada yang tahu ini mungkin yang tahu kisah-kisah si Kabayannya sudah tidak. Jadi banyak lah gitu Bu, si Kabayan teh. Ini humor. Berarti ceritanya cerita yang lucu ya? Ceritanya lucu. Jadi terus juga dipilihlah dari seleksi itu. Unjuk bakat seleksinya tuh. Iya. Unjuk bakat terus sebagian ada yang nari, terus ada juga yang instrumen gitar gitu. Musik ya, nyanyi juga banyak. Kebetulan aku ngedongeng, terus kata jurinya terpilih aku tuh karena ya bagus ngedongeng itu beda dari yang lain. Iya. Terus juga yang dibutuhin di provinsi itu yang bisa ngedongeng gitu katanya. Lebih ke mungkin kesundaannya, Sundanya itu diangkat ya. Kalau misalkan yang lain mungkin bukan ini ya, tapi semuanya itu sama-sama bagus ya. Kebetulan Nasanda yang terpilih dengan unjuk bakat tadi ya ngedongeng cerita Sunda gitu ya. Menarik sekali itu. Tapi Nas, kalau boleh tahu nih, gimana perasaanmu ketika kepilih nih, saya ada di Duta Bakti Masagi. Apalagi kan mungkin bukan hanya Nasanda sendiri ya. Iya. Tadi kata Nasanda ada Akang Teteh, ini si Akangnya tuh siapa ya? Kebetulan saya tuh dipasanginnya sama Gilang dari IPS 1. Baru kenal kan Bu ya, kenal, jadi kenalan dulu pas selama latihan gitu ya, latihan basketball, latihan tuh kenalan dulu gitu. Terus pas tampil di event Duta Masaginya, di Sagarnitinya, kita tuh bareng-bareng jalan gitu. Terus kayak ngeluarin kata-kata mutiara gitu misalkan. Pas itu diumumkan pas diumumkan tuh. Nah terus kan harusnya tuh kayak kata jurinya tuh si Akang Teteh tuh nggak harus sepasang gitu, jadi bisa pasangan yang lain gitu Bu. Oh ya, nggak harus sepasang ya? Nggak harus sepasang menang dua-duanya, jadi bisa sama pasangan lain juga. Tapi kebetulan pasangan aku juga menang sama gitu. Oh, Gilang sama? Ya, Gilang juga sama. Ini perasaannya gimana? Senang atau agak aduh beban gitu atau gimana? Nah Bu, kan waktu itu tuh selempangnya tuh dua ya. Ada yang Duta Masagi Putri sama Duta Masagi Favorit. Oh, jadi ada kategori. Iya, ada dua kategori. Ini tuh di-share di media sosial berarti ya? Iya. Nah, yang favorit itu diambil dipilihnya gitu ya. Dipilihnya tuh dari ini like Instagram. Oh, ada Instagram khusus Duta Masagi. Ini sobat Viola pun bisa ini ya, nanti follow. Iya, coba lihat Duta Masagi 11. Gimana terus kamu terpilih ya? Pas kan itu paling banyak like-nya gitu ya. Banyak-banyak gitu like-nya. Nah terus ternyata pas diselempangin gitu ya ke aku tuh, selempangnya tuh pertama itu ini Duta Masagi Putri SMA Negeri 11 Garut gitu. Nah tapi kirain teh jurinya tuh ngasihin lagi ke saya tuh, kirain teh bercanda gini kan. Kan suka ada Bu yang ini misalkan Miss Universe dikasih mahkotanya ke sini, gak jadi gitu, kayak bercanda dulu gitu. Tapi ternyata saya speechless, oh ini beneran saya gitu, jadi gitu. Terus pasangan saya juga, kamu menang dua-duanya gitu. Agak surprise surprise. Jadi ternyata menang dua-duanya gitu. Kirain
karena like-nya dicantumin ya, kirain mah bakal menang like-nya aja gitu, ternyata sama Duta Masagi Putri. Nah kalau sudah terpilih nih Duta Bakti Masagi sekolah, tugasmu dengan pasangan itu apa saja sih kalau boleh tahu? Pertama-tama waktu itu ditugasin buat nyambut tamu karena jadi Duta Masagi SMA Negeri 11 Garut itu sebagai role model gitu lah. Jadi sebagai maskot gitu ya. Jadi pas penyambutan tamu-tamu diundang lah saya sama pasangannya, terus disuruh buat menyambut kayak selamat datang gitu, terus dikenalin sekolah ini di mana misalkan, kalau butuh ke ruangannya dianterin gitu. Berarti emang pertama-tama itu kalau ada event kalian ya yang menyambut dan lain sebagainya kalau ada tamu. Oke, menarik sekali. Itu tugasnya itu diembannya selama 1 tahun atau sampai kapan gitu? Iya, selama 1 tahun. Berarti tahun sekarang bakal ada lagi bakal ada lagi Duta Bakti Masagi. Ini kalau boleh kasih motivasi lah untuk adik-adik kelasnya. Ini adik kelasnya, nah Nasanda sebentar lagi itu lengser ya. Nah nanti akan dilanjut dengan adik-adik kelasnya. Gimana sih? Kasih motivasi supaya mereka antusias untuk mengikuti seleksi Duta Bakti Masagi di sekolah. Gimana? Jadi motivasinya kalian tuh harus banyak-banyak lah belajar tentang budaya Garut. Karena emang dipilihnya tuh dari budaya Garut kayak adu domba Garut. Nah itu juga pengetahuan kita di budaya-budaya Garut itu dipilih. Jadi nantinya pengetahuan kita tuh menjadi patokan kita menang atau enggaknya di Duta Masagi. Jadi kalau misalkan ada ketertarikan nih buat jadi Duta Masagi SMA Negeri 11 Garut, kalian boleh baca-baca ya, banyak karena di internet juga banyak juga sekarang tentang budaya-budaya Garut, budaya lokal gitu. Jadi banyak sekarang tinggal dibaca. Kalau misalkan antusias banget nih, boleh tanya-tanya juga gitu ya Bu ya. Nah, nanti bisa cari nih Nasanda itu apa IG-nya atau bisa tanya-tanya ke orangnya langsung ya kalau ada yang tertarik. Nas, makasih ya hari ini sudah menyempatkan datang ketika teman-temannya masih liburan gitu. Nasanda datang ke sini dengan berbagi cerita dan juga pengalamannya sebagai Duta Bakti Masagi yang sangat luar biasa. Tentunya kita semua pasti termotivasi untuk mengikuti jejak dari Nasanda, dan saya juga berharap kedepannya ini kelas 11 yang sekarang itu bisa antusias mengikuti kegiatan ini dengan sangat luar biasa, apalagi berkaitan dengan kearifan lokal ya, itu sangat menarik. Bahkan tadi saya sampai ada ternyata ya tradisi seperti ini. Itu banyak sekali. Memang banyak yang udah lupa Bu sekarang. Harusnya diangkat lagi, oleh kaula muda, oleh anak-anak muda. Kalau yang sudah tua seperti kami itu mungkin ya hanya menyimak saja dan membimbing mengarahkan ya. Terima kasih Nas. Sampai ketemu lagi. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di podcast selanjutnya. Dan untuk Sobat Telepon jangan lupa untuk saksikan episode selanjutnya, dan juga tetap saya ingatkan untuk subscribe, like, dan komen-komen yang positif dan membangun tentunya. Sampai jumpa teman-teman Telepon. Dah.